Part 2. Ada kesalahan-kesalahan dalam percintaan yang bisa dimaafkan, tetapi pengkhianatan tidak termasuk salah satu di antaranya. Ponsel Sunny berbunyi sore itu, dan dia langsung mengangkatnya ketika mengetahui bahwa yang menelepon adalah mamanya. "Sunny," mamanya langsung berbicara seperti kebiasaannya, "Mama harus memperingatkanmu." "Memperingatkan apa, Mama?" Dahi Sunny mengerit dan langsung waspada. Mamanya tidak pernah berucap dengan nada seserius ini sebelumnya. "Jeremy." Suara sang mama setengah berbisik. Dia datang kemari pagi ini dan memohon kepada Mama untuk memberikan informasi di mana dirimu. "Mama tidak memberitahukannya kepadanya, kan?" Sunny langsung panik. Percuma dia pindah ke lain kota kalau pada akhirnya Jeremy mengetahui dia ada di mana. "Tentu saja tidak, sayang." Sang mama menghela napas panjang, tetapi sepertinya dia tidak menyerah. Dia bilang pada akhirnya kalau Mama tidak mau mengatakan di mana dirimu. Dia akan tetap tahu karena dia akan menghubungi kantor penerbitmu. Sunny mengernyit kesal. Kalau Jeremy menghubungi kantor penerbitnya, tentu saja Jeremy akan tahu di mana dia berada. Dia mendesah kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sunny hanya tidak menyangka kenapa Jeremy sekeras kepala ini mengejarnya. Apakah lelaki itu tidak bisa menerima bahwa Sunny tidak bisa memaafkannya? "Terima kasih sudah memperingatkanku, Mama. Ada kemungkinan bahwa dia sudah tahu di mana aku berada. Aku menginformasikan kepindahanku dan alamat baruku kepada penerbit. Aku akan bersiap kalau Jeremy nekat dan mendatangiku." "Kau tidak apa-apa, Sunny?" Suara mamanya tampak cemas di seberang sana, membuat Sunny tersenyum haru. "Tidak apa-apa, Mama. Aku bisa bertahan." Jawabnya mencoba sekuat mungkin meskipun dalam hatinya dia meragu. Perempuan itu datang lagi malam ini, dan memesan segelas anggur untuk teman menulisnya. Aska mengernyit. Dari info yang didapatnya dari Albert, Sunny adalah seorang penulis novel romans. Tetapi sepertinya Sunny sedang murung karena beberapa kali perempuan itu hanya menghela napasnya di depan laptopnya, lalu mengawasi layar laptop itu dengan tatapan mata kosong. Aska merasa seperti pengintip yang memalukan ketika berdiri di depan kaca balkon atas dan mengamati Sunny seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Sudah beberapa hari ini Sunny selalu datang. Setiap pukul 9 lalu akan menulis sampai dini hari sebelum kemudian pulang ketika terang tanah menyentuh langit. Aska tidak bisa menahan ketertarikannya untuk mengintip ke bawah, menanti kedatangan Sunny. Dan sejauh ini, perempuan itu tetap datang. Ada keinginan tertahannya untuk mendekati perempuan itu, tetapi dia menahan diri. Dia takut kalau dia terlalu mengganggu, Sunny akan merasa segan dan kemudian tidak akan datang lagi. Perempuan itu datang lagi. Albert yang tiba-tiba sudah ada di ambang pintu ruang kerja Aska bergumam sambil tersenyum penuh pengertian, mengamati Aska. "Kau sepertinya sangat tertarik kepadanya. Kenapa kau bisa berpikiran begitu?" Aska mundur dari kaca itu dan melangkah menuju kursi kerjanya. Albert adalah tangan kanannya, orang kepercayaannya. Lelaki itu dulu adalah pegawai setia ayahnya, dan orang yang paling dipercaya oleh ayahnya. Setelah ayah Aska meninggal dan dia mewarisinya jaringan kerajaan bisnis hotel dan restoran ini. Albertlah yang selalu membantunya, memberinya pendapat dari sisi pengalaman,
melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Aska. Karena itulah Aska menghadiahi Albert kafe ini, tetapi lelaki setengah baya itu menolaknya. Dia hanya ingin tinggal di sebuah apartemen mini di bagian atas kafe. Dan tetap ingin bekerja menjadi pelayan meskipun Aska sudah melarangnya. Tetapi Albert bilang bahwa menjadi pelayan kafe ini bisa membantunya tetap hidup. Dia kesepian dan bercakap-cakap dengan para pelanggan bisa menyembuhkan sepinya. Karena itulah Aska mengizinkan Albert menjadi pelayan di Garden Cafe ini. Albert meletakkan kopi panas untuk Aska dan tersenyum. Kau menyapanya malam itu. Kau bahkan tidak pernah menyapa pelanggan lain sebelumnya. Aska tersenyum kecut. Rupanya dia terlalu mudah terbaca oleh Albert. Tetapi bukan berarti aku tertarik kepadanya. Oh ya. Albert mengangkat alisnya. Sebelumnya kau tidak pernah menginap di kafe ini. Seperti halnya Albert, Aska mempunyai apartemen sendiri di sisi lain di bagian atas kafe ini. Tetapi dia memang jarang memakainya, karena dia selalu pulang ke rumahnya, kawasan hijau dan sejuk di perbukitan pinggiran kota, dekat dengan area resor hotelnya. Dan aku hitung, sejak kau menyapa perempuan itu, kau selalu datang kemari setiap malam, tanpa absen. Aska terkekeh mendengar perkataan Albert, aku memang tidak bisa membohongimu ya. Aku sudah mengenalmu sejak kecil. Albert tertawa, kau tidak pernah bertingkah seperti ini sebelumnya dengan perempuan manapun. Albert berdeham. Begitu juga ketika dengan Celia. Aska tertegun ketika nama Celia disebut. Wajahnya sedikit memucat, dia lalu memalingkan muka dengan murung. Tetapi pada akhirnya semua akan tetap sama bukan, gumamnya sedih. Seberapa besar pun aku tertarik kepada perempuan itu, aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Kau bisa memilikinya kalau kau mampu mengambil keputusan tegas. Tidak, Aska mengernyit seolah kesakitan. Aku memang bukan orang baik. Tetapi aku masih punya hati. Tuhan tahu dia sudah tidak mencintai Celia, tunangannya. Tetapi dia masih punya hati. Kesalahannya harus dibayar, meskipun perasaannya yang dikorbankan. Aska. Suara lembut Celia menggugah Aska dari lamunannya, membuat Aska menoleh dan langsung tersenyum lembut. Iya sayang. Celia menyelipkan rambut panjangnya yang indah di belakang telinganya, dan tersenyum lembut. Ada apa? Kau tampak begitu murung. Aska mendesah. Iya, mungkin aku sedikit tidak enak badan. Itu yang sesungguhnya. Dia sungguh merasa tidak enak badan, dia tidak suka berada di sini, tetapi dia harus. Setiap akhir pekan setelah kesibukan kantornya berakhir, dia harus berada di sini, menghabiskan waktunya bersama Celia, tunangannya. Tetapi pikirannya mengembara, ke kafe itu, tempat perempuan bernama Sunny itu selalu datang dan menulis di sana sampai dini hari. Aska tidak sabar untuk segera pergi dari sini dan menuju Garden Cafe, mengamati Sunny dari kejauhan. Pulanglah, bisik Celia lembut, penuh pengertian, mungkin kau kelelahan dan butuh istirahat. Celia selalu seperti itu, begitu lembut dan penuh pengertian. Apapun yang dilakukan Aska dia selalu mengerti. Apalagi yang sebenarnya Aska cari? Ditatapnya Celia dengan senyuman lembut, kemudian dia menarik Celia mendekat dan mengecup keningnya. Kau mau kuantar masuk? Tidak Aska, pulanglah. Aku bisa masuk sendiri.
jawab Celia tanpa kehilangan senyumnya. Aska menghela napas, lalu menyentuhkan jemarinya di rambut Celia dengan lembut. Terima kasih Celia, sampai ketemu lagi besok ya. Celia mengangguk, memundurkan kursi rodanya dan memutarnya memasuki rumah. Aska menunggu sampai pintu rumah itu tertutup, lalu melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanannya pulang dari rumah Celia, Aska merenung. Dulu semuanya baik-baik saja. Aska melabuhkan cintanya kepada Celia, dan memutuskan untuk melamarnya. Tetapi kemudian dia larut, sibuk dalam pekerjaannya dan lupa untuk memberikan perhatiannya kepada perempuan itu. Celia yang kehilangan cintanya, akhirnya memutuskan untuk mencari perhatian dari lelaki lain. Dan dia mendapatkannya dari sosok lelaki bernama Edo, yang ternyata adalah seorang bajingan. Bajingan itu merenggut kegadisan Celia yang sedang rapuh karena diabaikan oleh Aska. Lalu kemudian meninggalkannya begitu saja dalam kondisi hamil. Masa-masa itu sangat menyakitkan bagi Aska. Ketika Celia datang kepadanya dan mengakui semuanya, tentu saja Aska marah besar. Mereka sedang berkendara di mobil, di tengah hujan deras. Ketika Celia mengakui semuanya kepada Aska, Aska yang marah menginjak gas begitu kencang untuk meluapkan emosinya hingga kehilangan kewaspadaannya. Mereka lalu mengalami kecelakaan fatal, kecelakaan yang membuat Celia keguguran anak hasil hubungannya dengan Edo, dan tidak bisa berjalan lagi selamanya. Aska sendiri hanya mengalami lecet-lecet. Dia mendengar kenyataan bahwa Celia akan lumpuh dan merasakan penyesalan yang luar biasa. Dialah penyebab semua ini. Celia menjadi lumpuh seumur hidup karena dirinya, karena dialah mereka mengalami kecelakaan parah itu. Padahal perselingkuhan Celia kalau ditelaah adalah karena kesalahannya, Aska terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga melupakan Celia. Bahkan dia hampir tidak punya waktu untuk tunangannya itu, jadi wajar kalau Celia sampai mengais perhatian dari lelaki lain. Lalu Aska memutuskan bahwa dia harus bertanggung jawab. Dan pagi itu pula ketika Celia tersadarkan diri dari kecelakaan, menangis ketika mengetahui bahwa dia tidak bisa berjalan lagi. Aska memeluknya dan mengatakan bahwa dia akan selalu mendampingi Celia selamanya. Dia memaafkan kehilafan Celia dan bertekad untuk melangkah ke depan, meninggalkan yang lalu. Aska mengira itu akan mudah. Toh dia mencintai Celia sebelum kejadian itu, dipikirnya dia hanya perlu memaafkan dan kemudian menjalani keadaan mereka seperti sebelumnya. Tetapi kemudian dia merasakan perasaannya mulai terkikis dan musnah, setiap menatap perempuan cantik itu. Lalu menyadari kenyataan bahwa Celia telah mengkhianatinya dan membiarkan dirinya disentuh oleh lelaki lain sampai sedemikian jauhnya. Hari demi hari berlalu, sampai di titik cintanya musnah begitu saja. Dia menjalani harinya dengan Celia hanya karena dia merasa harus melakukannya. Aska yakin dia bisa melakukannya. Toh hatinya sudah mati rasa. Sampai kemudian dia melihat Sunny, dan terpesona lalu tertarik kepadanya. Albert memang benar, Aska tidak pernah tertarik kepada perempuan lain sebelumnya. Begitu kuat, begitu memabukkan, membuatnya tak bisa memikirkan yang lain. Membuatnya ingin mencoba mendekat bahkan meskipun dia sadar bahwa dia tidak bisa memiliki perempuan itu. Sejenak Aska ragu,
Dia berada di persimpangan jalan, satu menuju ke arah rumahnya dan yang lain menuju ke arah Garden Cafe. Pada akhirnya Aska mengarahkan mobilnya ke arah Garden Cafe. Dia ingin melihat Sunny. Ketika dia memasuki pintu kafe itu, matanya mencari di sudut yang biasa, dan menemukan Sunny. Perempuan itu sedang mengetik seperti biasa ditemani segelas anggur merah yang tinggal tersisa setengahnya. Sejenak Aska ragu, tetapi kemudian dia mendekat. Aku heran anggur itu tidak membuatmu mengantuk. Sunny langsung mendongak mendengar sapaannya. Ada tatapan terkejut di sana ketika melihat Aska berdiri di depannya. Tetapi kemudian dia tersenyum lembut. Aku punya penyakit susah tidur akhir-akhir ini. Kata Albert, anggur ini bisa membantu, tetapi sepertinya aku kebal. Aska tersenyum. Kalau kau ingin mengantuk, jangan ikuti nasihat Albert, minumlah susu putih. Susu putih? Sunny mengerit. Aku tidak suka susu putih. Rasanya terlalu gurih dan mengeluarkan aroma yang aneh di hidung, membuatku mual. Kali ini Aska benar-benar terkekeh geli. Aku baru kali ini mendengarkan deskripsi yang begitu menarik tentang susu putih. Godanya, apa yang sedang kau tulis? Tanpa sadar Aska menarik kursi dan duduk di depan Sunny. Roman percintaan. Pipi Sunny memerah, menyadari bahwa dia ditatap oleh lelaki yang begitu tampan, dengan mata coklat muda dan rambut berantakan yang tampak sangat menggoda. Tetapi kemudian dia mengeraskan hati. Semakin tampan seorang lelaki berarti semakin berbahaya dirinya. Gumamnya dalam hati. Roman percintaan? Dan sepertinya kau sedang kehabisan ide? Bagaimana lelaki ini tahu? Sunny mengangkat bahunya. Tokoh utama di ceritaku saling membenci, dan aku merasakan dorongan kuat untuk membiarkannya seperti itu. Aska terkekeh. Tetapi kau tidak bisa membiarkannya seperti itu? Tidak bisa. Gumam Sunny penuh penyesalan. Karena ini cerita roman, dan cerita roman karanganku harus berujung happy ending. Kenapa? Apanya? Kenapa harus happy ending? Aska menatap ke arah Sunny dengan tajam, membuat Sunny sedikit salah tingkah. Karena di kehidupan nyata kadangkala happy ending bukanlah milik kita. Ingatan Sunny langsung melayang kepada Jeremy dan dia tersenyum pahit. Karena itulah setidaknya novelku bisa menjadi pengobat luka hati. Kau benar-benar penulis novel yang baik dan memikirkan perasaan pembacanya. Gumam Aska sambil tersenyum, yang ditanggapi Sunny dengan mengangkat bahunya. Aku hanya ingin menyajikan kisah yang indah untuk pembacaku. Misi yang luar biasa baik, dan aku yakin itu bisa membantu semua orang. Karena kadang di dunia nyata ini kita tidak selalu berakhir indah. Aska bangkit dari duduknya dan menganggukkan kepala sopan. Silahkan lanjutkan menulis. Maaf atas gangguanku. Aska sedang mengenakan dasinya untuk berangkat ke kantor pusatnya di area resor hotelnya ketika pintu apartemen pribadinya di lantai 2 kafe itu diketuk. Dia mengernyitkan keningnya. Hari masih pagi. Kafe di bawah memang buka 24 jam, tetapi yang pasti tidak akan ada yang berani mengetuk pintunya sepagi ini. Bahkan Albert pun tidak akan melakukannya. Dengan jengkel sekaligus ingin tahu, Aska membuka pintu ruang kerjanya dan menemukan Kinan berdiri di sana. Saudara kembarnya. Kenapa kau kemari pagi sekali? Aska mengernyit, menatap adiknya ingin tahu.
Aska dilahirkan lebih dulu 3 menit sebelum Kinan. Karena itulah dia selalu menganggap dirinya sebagai kakak. Lagi pula, secara kepribadian, dia memang lebih dewasa dibandingkan Kinan. Kinan terlalu berpikiran bebas, dia bahkan tidak mau memegang perusahaan warisan ayah mereka dan memilih mengejar impiannya menjadi seorang pelukis. Kadang Aska merasa iri kepada Kinan karena kemampuannya untuk merasa bebas dan lepas dari tanggung jawab. Aska sendiri tidak bisa. Perusahaan ayahnya harus dikendalikan. Dan karena Kinan tidak bisa diandalkan, maka dia mengambil alih seluruh tanggung jawab itu di pundaknya. Mungkin dia memang ditakdirkan untuk selalu memikul tanggung jawab terhadap orang lain di pundaknya, pikirnya pahit. Sementara itu Kinan tampak tidak peduli. Dia melangkah masuk ke apartemen Aska dan membanting tubuhnya di sofa. Aku sedang menerima proyek melukis untuk desain kantor di dekat resor kita. Pekerjaan itu baru selesai tadi pagi dan aku memutuskan untuk berkunjung ke rumahmu pagi ini sekaligus menumpang tidur. Tetapi kata pelayan sudah berhari-hari kau tidak ada di sana dan tidur di Garden Cafe. Kinan merengut, jadi aku terpaksa menyusul kemari. Aska meraih jasnya dan melirik adiknya tanpa ekspresi. Kau bisa menumpang tidur di kamar. Gumamnya tenang, aku harus bekerja. Kau tampak tidak sehat, gumam Kinan ketika mengamatinya, dan kurus. Apakah memimpin perusahaan ini membuatmu begitu sibuk sampai lupa mengurus dirimu? Mereka berdua memang sudah lama tidak bertemu, hampir 6 bulan lebih. Itu karena Kinan memutuskan ke Belanda untuk mengunjungi guru melukisnya di sana. Adik kembarnya itu baru pulang sebulan yang lalu, tetapi mereka sama-sama sibuk hingga sekaranglah pertemuan mereka yang pertama setelah 6 bulan berlalu. Aska sendiri mengamati adiknya yang tampak begitu segar dan tanpa beban, lalu mengernyit, salah satu dari kita harus menjalankan perusahaan ini. Kau tidak perlu melakukannya, kau tahu itu. Kinan memundurkan tubuhnya dan menyandarkan dirinya di sofa. Perusahaan itu bisa saja kau serahkan kepada para tangan kanan ayah. Selama ini bukankah mereka juga yang menjalankannya? Tetapi perusahaan ini tetap butuh seseorang yang mengendalikannya, Kinan. Aska bergumam tajam. Aku bukan orang bebas yang bisa melepaskan tanggung jawab seperti dirimu. Sindirnya. Kinan malahan tertawa, dan kau pun memikul tanggung jawab itu, ciri khas seorang Aska. Wajahnya berubah serius, sama halnya seperti yang kau lakukan kepada Celia. Aku tidak mau membicarakannya. Aska langsung memalingkan muka, berusaha memutus percakapan. Mereka pasti akan berakhir dengan adu argumentasi ketika membicarakan Celia. Kinan adalah salah satu orang yang menentang keras ketika Aska melanjutkan pertunangannya dengan Celia. Dia tentu saja tahu tentang pengkhianatan Celia dan menganggap Aska bodoh karena memikul tanggung jawab terhadap Celia. Padahal kecelakaan yang dialami Celia seharusnya bukanlah kesalahan Aska. Tidakkah kau bertanya-tanya bahwa sebenarnya ada jodohmu di luar sana? Kinan terus mengejar, tidak peduli akan ekspresi membunuh yang dilemparkan Aska kepadanya. Tidakkah kau ingin tahu bahwa pasangan jiwamu sedang menunggu jauh di sana? Menanti untuk kau temukan? Kalau kau terus terpaku pada Celia, yang jelas-jelas tidak kau cintai, kau akan kehilangan kesempatanmu untuk menemukan jodohmu yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka kau bisa begitu puitis.
Aska berusaha menghindar dari bahasan tentang Celia. Dia sedang tidak mau memikirkannya. Aku seorang seniman, meskipun aku pelukis, tetap saja aku bisa puitis. Kinan tertawa, berbeda dengan dirimu yang begitu kaku. Wajahnya melembut, aku hanya ingin kau berhenti menyiksa dirimu, Kak. Aska berusaha memasang wajah datar. Kalau kau ingin aku sedikit lebih baik, bantulah aku di perusahaan. Tidak. Kinan langsung menjawab cepat, berkemeja rapi, memakai jas dan dasi bukanlah gayaku. Aku bisa mati bosan kalau bekerja di kantor. Dengan santai dia melangkah berdiri dan menuju kamar Aska. Selamat menikmati harimu. Gumamnya santai lalu menghilang ke dalam kamar. Sunny sedang melangkah keluar dari pintu putar apartemennya, hendak menuju ke supermarket terdekat untuk membeli bahan makanan sebagai pengisi kulkasnya ketika langkahnya membeku di trotoar. Mobil warna biru itu dengan plat nomor yang sangat dikenalnya. Itu mobil Jeremy. Dan benar saja, lelaki itu melangkah keluar dari mobilnya dan berdiri tepat di depan Sunny. "Hai Sunny," sapanya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. "Apa kabarmu? Aku kemari untuk mengunjungimu, aku merindukanmu." Bisiknya lembut. Bisikan itu dulu pernah membuat hati Sunny hangat. Tetapi sekarang tidak lagi. Dia menggertakkan giginya dengan marah. "Apa yang kau lakukan di sini?" Jeremy mengangkat bahunya. "Mengunjungimu tentu saja. Kau pikir apa? Aku harap setelah kau puas dengan tingkah kekanak-kanakanmu, kita bisa bercakap-cakap dengan kepala dingin." Tingkah kekanak-kanakannya, katanya. Sunny menahan dirinya untuk maju dan menamparkan Jeremy. Berani-beraninya lelaki itu muncul di depannya seolah tidak bersalah dan mengganggu ketenangan hidupnya lagi. "Aku tidak mau bercakap-cakap denganmu. Minggir," gumam Sunny marah, ketika Jeremy dengan sengaja menghalangi jalannya di trotoar yang sempit itu. Tetapi Jeremy tidak bergeming, dia malahan semakin sengaja menghalangi Sunny lewat. "Kita harus bicara Sunny, ayolah hentikan sikap kekanak-kanakanmu itu dan berbicaralah dengan dewasa. Aku rasa aku sudah mengambil keputusan dewasa dengan mengakhiri pertunangan kita. Menyingkirlah Jeremy dan biarkan aku lewat." Sunny berusaha mencari jalan melewati Jeremy, tetapi karena lelaki itu menghalangi jalannya, dia merengut kepada Jeremy dengan tatapan menghina. "Ah, sudahlah." Gumamnya marah lalu membalikkan tubuhnya. Hendak berbalik dan meninggalkan Jeremy. Sayangnya gerakannya kurang cepat, Jeremy sudah meraih lengannya dan mencekalnya. "Dengarkan aku dulu Sunny, kau harus mendengarkan aku," seru Jeremy mulai emosi. Lelaki itu bahkan tidak peduli akan lirikan orang-orang di sekitar mereka. Sunny malu, sungguh-sungguh malu. Dengan sekuat tenaga dia berusaha melepaskan cekalan tangan Jeremy di lengannya, berusaha melepaskan diri dari Jeremy. Dia jijik. Dia benci, dan dia sangat muak kepada laki-laki ini. Di tengah usahanya melepaskan diri, sebuah mobil berwarna merah menyala menepi ke trotoar di dekat mereka. Aska turun dari mobil dan mengernyit. Dari kejauhan dia sudah melihat lelaki itu mencengkeram lengan Sunny dan Sunny yang berusaha melepaskan diri. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. "Bisakah kau lepaskan perempuan itu? Tampaknya dia tidak mau berurusan denganmu." Gumamnya dingin.
membuat Sunny dan Jeremy menoleh bersamaan. Bersambung ke part 3.